Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini Minggu tanggal 29 September tahun 2024. Tak terasa nih teman-teman sudah di penghujung bulan September 2029. Bulan depan kita sudah bulan Oktober, November, Desember, dan tiba-tiba sudah tahun baru. Ya, perjalanan waktu begitu cepat kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya hari-hari akan begitu saja lewat tanpa ada sesuatu yang kita lakukan. Oke teman-teman, ya tanpa berbasa-basi lagi, Dewani Duren akan berbagi tentang langkah apa yang harus teman-teman lakukan ya ketika ada keinginan untuk berkebun durian. Ya, apa yang pertama yang harus dilakukan? Ya, teman-teman harus mengetahui, ya ini langkahnya. Teman-teman harus mengetahui bahwa pohon durian itu untuk bisa tumbuh, berkembang, ya dengan baik sampai bisa menghasilkan buah yang luar biasa yang menjadi impian setiap orang, itu perlu yang namanya makanan. Ya, perlu makanan seperti kita manusia. Manusia untuk bisa tumbuh dan berkembang, bisa berpikir dengan jernih, itu perlu yang namanya makan. Setiap hari perlu makan. Nah, pohon durian juga seperti itu. Ya, teman-teman harus tahu nih, jangan sampai kejadian tanam, ya, baru teman-teman kebingungan mencari tahu. Kenapa kami ngomong seperti itu? Karena kami sering melihat ya di Facebook atau di grup-grup yang berhubungan dengan durian itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ketika sudah tanam, baru bertanya, tolong para senior, para suhu, kami diberitahu apa yang harus kami lakukan. Ini menurut kami sangat konyol sekali. Jadi kekonyolan ini nanti itu harganya mereka harus membayar mahal. Ya, baik itu dari sisi keuangan, ya, kemudian waktu. Ya, dari waktu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya, teman-teman, jangan sampai terjadi. Karena itu teman-teman harus mencari tahu apa makanan pohon durian itu dan dari mana bisa kita dapatkan. Nah, teman-teman, hari ini kami juga berbagi apa sih makanan pohon durian itu dan bagaimana cara mendapatkannya. Ya, apa makanan pohon durian itu dan bagaimana mendapatkannya. Ya, teman-teman, tanaman durian ya, untuk bisa tumbuh dan berkembang itu perlu yang namanya makanan atau nutrisi. Nah, nutrisi ini disebut dengan nutrisi esensial atau hara esensial. Kenapa dikatakan esensial? Karena perannya tidak bisa digantikan oleh yang lain. Jadi perannya tidak bisa digantikan oleh yang lain, teman-teman. Nah, nutrisinya apa saja? Ada ya 3 kelompok nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya, yang pertama adalah makroprimer. Disebut hara makroprimer. Kenapa disebut hara makroprimer? Karena ya jenis makanan tanaman ini dibutuhkan dalam jumlah banyak. Ya, disebut primer, hara makroprimer atau utama karena dibutuhkan dalam jumlah banyak. Ya. Namanya pertama adalah nitrogen. Kemudian yang kedua adalah fosfat. Kemudian yang ketiga adalah kalium. Nitrogen rumus kimianya N, fosfat rumus kimianya P, jangan salah. Kalium itu rumusnya K. Ini berbeda dengan kalsium, teman-teman ya. Orang sering salah ini. Jadi ketiga unsur hara inilah
yang dibutuhkan oleh tanaman durian kita di dalam jumlah banyak. Ya teman-teman, dalam jumlah banyak. Nah, sumber NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium itu teman-teman sebenarnya di dalam tanah itu ada, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Ya, sumbernya teman-teman bisa mendapatkan ya dari pupuk sintesis ya, seperti NPK ya. Kemudian itu yang sudah komplit ini, NPK ini sudah komplit. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan dari urea, itu nitrogennya tinggi ya, 46%. Kemudian ada yang namanya TSP, itu fosfat. Ya, teman-teman bisa mendapatkan dari fosfat. Kemudian yang kalium ya, teman-teman bisa mendapatkan dari KCl. Itu pupuk yang tunggal. Kemudian ada ZA. Nah, ZA itu sumber nitrogen dengan sulfur. Ya, nitrogen dan sulfur. Nah, inilah dari ketiga hara makro primer yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Ya, sumbernya tadi di dalam tanah ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, ada yang bertanya, dari pupuk organik boleh, ya, tetapi kita harus memberikan juga dalam jumlah yang sangat banyak. Karena unsur hara yang terkandung sangat kecil, teman-teman, bila dibandingkan dengan pupuk sintesis. Nah, kemudian hara makro sekunder. Ya, hara makro ya, yang masuk kategori hara makro sekunder itu apa? Di sana ada kalsium. Ingat, bukan kalium, kalsium. Ya. Ini rumus kimianya adalah Ca, kalsium. Kemudian magnesium, rumus kimianya Mg. Kemudian ada sulfur. Ya, ada sulfur. Nah, ketiga unsur ini bagaimana cara mendapatkannya? Ya, bagaimana cara mendapatkannya? Ya, banyak sumber teman-teman. Misalnya di sana ada yang namanya kapur dolomit. Kapur dolomit itu ada kandungan kalsium sama magnesium, tetapi ini sifatnya lambat rilis. Sebenarnya ya, dolomit itu lebih cocok untuk pembedah tanah. Ya, seperti menaikkan pH. Jadi untuk kebutuhan nutrisi lebih baik teman-teman cari ya, kalsium ya. Kalsium, sumber kalsium itu bisa dari dolomit tadi, kemudian dari sumber yang lain. Ya, sumber yang lain itu bisa dalam bentuk pupuk tunggal. Ya, dalam bentuk banyak di pasaran banyak, teman-teman bisa cari. Kemudian magnesium itu juga bisa teman-teman banyak tersedia ya. Pupuk sintesis banyak tersedia dalam bentuk misalnya kombinasi dengan magnesium dan sulfur. Nah, kita sudah dapat magnesium, sulfurnya juga sudah dapat. Ya. Ini teman-teman. Jadi itu makro sekunder. Nah, cara mengaplikasinya gimana? Bisa lewat bawah, bisa lewat daun. Ya, bisa lewat bawah, perakaran juga bisa lewat daun. Jadi makro sekunder dibutuhkan relatif lebih sedikit daripada yang makro primer tadi. Ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga itu adalah hara mikro. Kenapa disebut mikro? Karena dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan ini sering diabaikan. Kebanyakan dari petani kita lebih mengenal tiga ini. Hara makro primer. Yang ini yang banyak dikenal. Kemudian yang hara makro sekunder itu juga kurang begitu dikenal. Apalagi yang unsur hara mikro. Memang teman-teman, hara mikro itu dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Tetapi kalau tidak tersedia, itu akan membuat tanaman kita bermasalah. Ya, tanaman kita bermasalah. Ya. Nah, apa saja yang termasuk unsur hara mikro? Di sana ada boron dengan rumus kimia B. Ya, kemudian ada zinc
dengan rumus kimia Zn. Ada kuper dengan atau tembaga dengan rumus kimia Cu. Ada mangan dengan rumus kimia Mn. Kemudian ada zat besi dengan rumus kimia Fe. Ada molybdenum dengan rumus kimia Mo, ya, molib, ya. Kemudian yang terakhir ada unsur klor dengan rumus kimia Cl. Ya, kita coba tadi lah. Ada boron, kemudian ada zinc, kemudian ada kuper atau tembaga, ada mangan, ada zat besi, ya, kemudian ada molib, kemudian ada klor. Jadi unsur hara mikronya jumlahnya ada 7. 7 ditambah 3 berarti ada berapa teman-teman? Ada berapa? Ada 13. Nah, kalau pengen lebih komplit lagi, ada tambahan namanya kobalt, natrium. Ya, itu. Jadi ada 15 unsur hara yang sangat penting yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Nah, inilah teman-teman yang teman-teman harus pahami dulu sebelum ya tadi memutuskan untuk berkebun durian. Nah, sumber pupuk mikronya dari mana? Ya, yang kami tahu ya di sana ada produknya Plant Catalyst. Itu pupuk spesifikasinya pupuk mikro, bukan makro. Makronya ada, cuman kecil. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan dari Vitoflex. Jadi ada di Indonesia ini yang kami tahu pupuk mikro itu baru 2 ini. Jadi ada Plant Catalyst, kemudian ada Merauke Vitoflex. Nah ini. Nah inilah teman-teman yang harus teman-teman ketahui dulu sebelum melangkah. Ya, melangkah untuk memutuskan berkebun durian. Nah, untuk pembahasan lebih detailnya nanti ya, untuk setiap unsur hara, makro primer, makro sekunder, dan mikro nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kenapa dibutuhkan nitrogen? Apa akibatnya kalau ini tidak terpenuhi? Ya, apa akibatnya kalau ini berlebihan? Nanti akan kita bahas lagi dalam video-video selanjutnya. Ya, oke teman-teman, ya tetap semangat berkebun durian bersama kami Dewani Duren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.